Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian, mas-mas, mbak, bapak-bapak yang udah nyempetin waktunya di talks kali ini. Mungkin perkenalan singkat dulu, nama saya Noval Golib Sidik. Kebetulan sekarang sebagai cloud engineer di BTech dan sesuai di slide mungkin ya, di kesempatan kali ini saya ingin coba bawain materi terkait security gitu ya di SAP. Jadi judulnya Enhancing SAP Security. Nah, encrypting CAP OSD-nya itu pakai Hasiko Vault Integration gitu. Jadi nanti keys-nya itu disimpan di Vault gitu. Oke, mungkin beberapa materi ataupun poin-poin yang saya ingin bawain kali ini, dimulai dari mungkin basicnya dulu pengenalan, terus nanti ke CAP integration-nya, lalu nanti integrasinya ke Vault itu gimana. Jadi nanti kita coba lihat gitu ya secara step by step ataupun secara gambaran besar flow-nya gimana biar lebih ngerti gitu gimana cara dia simpen si key encryption-nya itu ke Vault. Terus tentunya pasti ada tantangan dan limitasinya gitu ya. Dan yang terakhir itu mungkin sedikit tips ataupun rekomendasi ataupun best practice-nya gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini pingin nyoba nge-lab juga atau coba-coba juga atau pingin implement juga. Oke, mungkin singkat karena tadi juga udah dijelasin ya, CAP itu Password Distribution Server Form, jadi kita bisa simpan objek ataupun block storage ataupun file storage ke satu centralized environment. Terus mungkin yang sedikit beda, jadi hasil core vault-nya kita bisa nyimpen atau pakai si hasil core vault ini kan untuk secret management gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kata sandi ataupun API key ataupun sertifikat dan di case sekarang encryption key itu bisa kita centralize atau kita simpan secara terpusat di Hashicorp Vault. Nah, mungkin pertanyaan ataupun kata-kata yang mulai terpikirkan gitu ya, ngapain encrypt gitu, kenapa background-nya dan buat apa gitu ya. Nah, seharusnya kan memang by default kalau misalnya kita ngomongin security atau keamanan kan harusnya semua udah aware gitu ya di level apapun gitu. Nah, tapi kan terkadang ada yang entah itu gak mau ataupun entah itu gak bisa ataupun gak peduli gitu ya. Nah, mungkin secara gambaran umum biasanya ada beberapa sektor ataupun beberapa background dia itu harus ataupun strict banget gitu ya untuk si encryption ini. Yang pertama tentunya buat organisasi ataupun yang nyimpen sensitif data gitu ya, entah itu terkait customer-nya ataupun yang lain. Dan juga industri yang harus ada compliance-nya, entah itu healthcare yang nyimpen data-data terkait pasien gitu ya, finance terkait yang klien tadi dan governance gitu ya, data-data ya pemerintahan gitu dan rakyatnya. Terus untuk multi-tenant environment, jadi yang misalkan nge-share si data-datanya itu di satu infrastruktur gitu ya. Terus cloud deployment dengan ada juga third party, jadi misalkan entah itu di manage by vendor ataupun yang lain. Dan juga organisasi yang punya datanya itu flow-nya itu bisa across ataupun keluar negeri lah gitu ya, keluar di regional lokal. Oke, mungkin masuk ke tahapan ataupun pembahasan CAP encryption. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari gitu ya ataupun searching di Google terkait CAP encryption itu biasanya yang keluar di awal ataupun di atas itu dua ini. Jadi yang pertama itu ada native way-nya atau si cara yang memang by default itu disediakan oleh CAP-nya itu sendiri untuk enkripsi CAP OSD-nya. Nah yang kedua ini sebenarnya mungkin lebih related ke tools deployment gitu, tapi kalau misalkan ya searching gitu ya tadi nanti keluar juga nih sebagai alternatif kalau misalkan teman-teman udah deploy pakai Juju atau Charm Hub itu juga bisa diintegrate ataupun disetting untuk nge-enkripsi OSD-nya gitu. Dan yang terakhir mungkin fokus bahasan kali ini gitu ya, jadi by manual gitu. Nah mungkin sebenarnya by manual ini tetap
by manual ini tetap terinspirasi gitu ya dari yang nomor 2 ini, tapi mungkin nanti lebih detailnya ada di next slide. Nah, karena tadi sebenarnya udah ada gitu ya si cara yang native dari CHAP-nya itu, sebenarnya gampang banget kalau misalkan kita biasa bikin save di dalam hostnya langsung gitu kan, chef volume LVM create, min data, terus block device-nya gitu biasanya. Nah, kita tinggal nambahin ini aja, de-encrypt untuk si OSD-nya itu nanti bisa de-encrypt sama CHAP gitu, jadi udah otomatis sebenarnya gitu. Nah, untuk yang native way dari CHAP ini atau dari cara CHAP-nya ini, biasanya kalau misalnya kita lihat gitu ya ke dalam si proses dan juga hasilnya itu, dia itu disimpan si encryption-nya itu di CHAPMON gitu. Nah, bentuknya itu lockbox keyring dan nanti si lockbox-nya ini bertugas untuk ya menyesuaikan gitu ya. Jadi OSD mana yang boleh nge-get si aksesnya ini, si encryption key-nya ini, dan tentu OSD-nya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman coba nanti barangkali bisa dicek ketika udah beres bikin CHAP volume LVM min decrypt, langsung ke CHAPMON, terus lihat pakai komen CHAP out this gitu ya. Nah, itu nanti kelihatan gitu di situ. Ada lockbox dan juga encryption key-nya yang nanti bisa diambil. Nah, yang tadi mungkin lebih ke tools, jadi yang dari Charmhub juga sebenarnya menyediakan cara yang mungkin mudah gitu ya, bisa dibilang udah out of the box automation. Nah, dia itu support juga entah itu mau native ataupun mau disimpan ke Vault backend gitu. Nah, kalau misalkan pengen disimpan ke Vault, tinggal di add aja config-nya yang OSD Encrypt Manager di Vault gitu. Nanti dia otomatis bikin entah itu relation semua segala macam flow automation-nya untuk simpan key-nya di Vault-nya. Nah, ini ya, seperti yang tadi di awal disampaikan, jadi sebenarnya dari manual CHAP-nya ini sendiri inspired by yang tadi Charmhub gitu ya. Tapi kan kadang kita misalkan ingin tahu juga ya, misalkan flow-nya kayak gimana caranya dia bisa integrate, terus default-nya kita harus ngapain aja, terus yang dibutuhkan apa aja gitu dan lain-lain, itu kan kadang penasaran gitu ya. Dan ya jadi untuk tools kali ini tuh lebih fokus ke sini gitu. Nah, dan goals-nya pada akhirnya itu ternyata bisa nih sebenarnya diterapkan untuk lebih luas gitu, bukan hanya di CHAP environment, tapi juga mungkin teman-teman yang punya server-server bare metal gitu ya, yang pingin di-encrypt si disknya juga bisa diterapkan pakai cara ini gitu, karena nanti kelihatan kenapa dia bisa diterapkan secara lebih luas gitu. Oke, mungkin sekilas juga ya, padahal kan tadi udah ada cara natif dari CHAP-nya gitu, terus kenapa kita harus ribet-ribet pakai Vault gitu ya, kenapa harus nambah-nambah dependensi lagi. Nah, Vault ini kan bisa jadi centralized secret management untuk semua encryption key, dan juga dia multi-platform, jadi yang seperti tadi di awal gitu ya, entah itu API key, certificate, terus juga kata sandi juga bisa disimpan di sini, dan kalau misalkan kalian punya udah existing Vault gitu, ya udah gitu kan, bisa sekalian dicoba gitu. Terus keys-nya ini terpisah dari storage infrastructure. Jadi kalau yang di CHAPMON tadi kan dia key-nya itu disimpan di CHAP ya, di CHAP cluster, di CHAPMON, yang mana itu sama-sama masih storage infra-nya gitu. Nah, kalau yang pakai Vault ini tentunya antara storage ya storage gitu ya, mikirin storage doang. Terus untuk key encryption-nya ya disimpan di Vault gitu, si environment yang berbeda yang memang khusus untuk nyimpan key gitu. Terus juga possible untuk automated secret level management. Terus juga tentunya Vault juga punya logging dan monitoring yang lebih komprehensif gitu ya. Dan juga didesain untuk enterprise. Dan yang paling penting yang biasanya mungkin jadi pertimbangan itu harus karena ada compliance requirement. Nah, si Vault ini dia bisa nih untuk memenuhi gitu ya, fulfill beberapa compliance yang diperlukan gitu. Oke, untuk integrasi secara manual ataupun step by step ataupun si flow-nya itu mungkin saya coba breakdown jadi 3 gitu ya. Jadi dari si persiapan atau si setting Vault-nya itu sendiri,
Lalu yang kedua ini vault locker, dan mungkin nanti saya jelaskan dikit juga tentang vault locker. Dan yang ketiga nanti kita coba lihat flow-nya gimana kalau misalkan ingin bikin si encrypted si OSD-nya gitu. Oke, mungkin secara gambaran luas ataupun secara ini ya, secara modul-modul ataupun yang kita perlukan itu ada authentication. Nah, authentication ini dia base-nya kalau misalkan kita default itu enable app role. Nah, si app role ini fungsinya nanti untuk authentication dari si host-host CEP OSD-nya ke vault-nya gitu. Jadi nanti kalau dia mau nge-retrieve key-nya harus authentication dulu gitu. Nah, pakainya itu pakai app role gitu. Dan nanti di app role ini ada role ID dan juga secret ID. Lalu ada secret engine. Nah, jadi si secret engine-nya ini yang engine untuk nyimpan si key encryption-nya. Nah, dia itu pakai key atau key value dan nanti ya decrypt key-nya yang untuk ngedekripsi CEP OSD itu disimpan di engine ini. Dan yang terakhir kita juga perlu policy, jadi untuk nge-define gitu ya, misalkan udah ada host yang bisa connect nih ke vault, dia bisa ngapain aja sih di vault gitu. Nah, biasanya kita define pakai ya CRUD biasa gitu ya, di mana dia bisa nge-list atau create atau list atau update dan delete gitu. Oke, secara flow kalau misalkan kita pingin nyiapin vault kurang lebih seperti ini gitu ya. Di install, di setup, terus di uninstall dulu. Nah, yang tadi kan kita perlu 3, jadi yang out dan secretnya kita enable, terus policy-nya kita create, lalu kita bikin atau write config app role-nya di bonding gitu ya, di bonding ke policy gitu yang tadi. Dan nanti kita bisa dapetin vault yang working dengan CEP kita gitu. Nah, yang kedua ini ada vault locker. Jadi secara singkat si vault locker ini tuh package yang udah ada gitu. Nah, si vault locker ini bisa dibilang mungkin pembantu ya, sangat membantu. Karena dia itu ngebantu automation untuk koneksi antara si CEP host-nya nanti, si CEP OSD-nya nanti ke si vault-nya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di level aplikasi kan biasanya curl API-nya manual gitu ya. Terus misalkan di level admin kita biasanya vault CLI. Nah, ini dengan adanya vault locker dia yang mengautomasi semua komen-komen untuk autentikasi ke vault. Jadi kita hanya perlu define ini ya, URL, app role, secret ID dan juga backend-nya gitu. Nah, nanti yang nge-handle semua ke vault-nya si vault locker package ini. Oke, mungkin waktu kita misalkan taruhlah sudah config gitu, udah beres. Nah, biasa dia kalau misalkan udah encrypted itu ada crypt gitu ya di sininya, tandanya. Nah, kalau misalkan kita langsung coba bikin CEP OSD dari situ, biasanya kita CEP volume LVM create, dia kalau misalkan kita langsung ke device cryptnya itu nggak akan mau, karena kan expected-nya dia entah itu raw ataupun LVM gitu ya, jadi dia nggak bisa nge-handle si cryptnya itu tadi. Nah, dari sini memang ada step tambahan yang harus kita lakuin gitu ya, effort yang harus kita tambah di sini. Jadi ketika si vault locker-nya ini udah beres nge-encrypt disknya, ya biasanya pakai vault locker encrypt /dev/vdc lah gitu contohnya. Terus dia nanti berubah dan keluar mappernya gitu. UID, nah terus udah itu kita harus bikin effort manual tambahan untuk bikin PV, VG sama LV-nya gitu. Nah, nanti udah dibikin 3 itu, kita tinggal cek volume LVM create lagi, min datanya, kita langsung arahin ke LV-nya yang udah kita bikin manual tadi. Nah, mungkin kurang lebih gambaran apa ya, flow ataupun structure-nya nanti akhirnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya kita LSBLK dari VDC, nanti di bawahnya itu ada crypt device-nya dulu yang tadi kita udah encrypt. Lalu di bawahnya itu kan yang tadi di LVM, kita baru bikin si save-nya gitu.
Nah kalau misalkan mungkin secara ya flow kelihatan gitu ya dari dev VDC, terus di encryption-nya, baru device mapper, terus baru LVM layer, terus baru ChapOSD UID, dan juga jadi si ChapOSD-nya udah bisa connect ke cluster Chap-nya. Oke, mungkin gambaran ini ya, kalau misalkan kita udah connect-in nih gitu, udah berhasil bikin ChapOSD yang connect ke vault yang tadi gitu ya, step tadi sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita coba intip ke vault UI, ataupun ya bisa lewat CLI gitu ya, nanti bisa kelihatan yang paling jelas itu dia hostname-nya gitu. Jadi si vault locker ini by default dia bakal nge-put path-nya itu hostname-nya dulu. Ini kan ada kelihatan 3 NA host 1, host 2, host 3 gitu ya. Kalau misalkan kita buka lagi, nah ini baru contohnya di dalam NA host 1 gitu. Nah di NA host 1 ini baru nih keluar per device-nya gitu ya, per bloknya, per ChapOSD-nya. Dia nanti tinggal kita cocokin aja misalkan di host-nya tuh atau di server Chap-nya BLK ID gitu ya. Nah nanti kan dapat ID-nya, kita cari juga di sini bisa gitu, ID-nya matching. Dan kalau misalnya kita buka lagi ke dalam, nah ini sih bentukan dari key-nya gitu ya, yang disimpan oleh vault locker ya, bantuan vault locker ke si vault-nya backend-nya ini gitu. Nah nanti pada flow-nya, si vault locker inilah yang nge-automate entah itu ngirim key-nya ataupun nge-retrieve lagi key-nya ke vault gitu. Jadi ya bisa dibilang hero-nya lah gitu ya, bantuan terbesarnya itu di vault locker package-nya tadi untuk mempermudah kita. Nah tentunya ada beberapa tantangan dan limitasi yang paling signifikan gitu ya, yang pastinya membuat banyak orang berpikir lagi itu IOPS-nya itu memang benar-benar di-cut habis-habisan bisa dibilang gitu ya, terutama untuk level-level aplikasi yang butuh cepat gitu ya, nggak bisa ada neko-neko segala macam, itu bakal kerasa banget gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan kita ingin coba integrasi by manual, yang kayak tadi gitu ya, lumayan banyak effort atau cukup banyak effort yang harus kita lakuin. Contohnya tadi gitu ya, dari automation untuk create ChapOSD-nya, terus nanti ada secret lifecycle management dan lain-lain, itu lumayan banyak lah gitu yang harus kita lakuin. Dibandingkan kalau misalkan memang teman-teman option ya udahlah langsung aja pakai Charm Hub gitu ya, yang memang udah out of the box integration-nya gitu. Tapi memang ada harga yang harus dibayar gitu ya untuk mendapatkan automation-nya itu. Terkait IOPS-nya tadi ya, ini saya udah coba benchmark di lab. Jadi kurang lebih yang di atas ini udah di list ya, dari yang unencrypted, terus yang native Chap encryption, dan juga dari yang encryption disimpan atau diintegrate ke vault backend. Mungkin kurang lebih angkanya di unencrypted itu yang read-nya itu di hampir 1500 gitu, terus untuk native Chap itu di 1200 sorry, dan yang encrypt dengan backend vault-nya itu ke 1100 gitu, jadi lumayan jauh kan ya. Kalau misalkan kita percentage kelihatan 19% sampai 20% untuk yang native dan 27% total gitu ya untuk yang si vault encryption ini itu. Oke, terkait rekomendasi dan best practice. Jadi teman-teman pastinya harus deploy vault-nya itu secara HA gitu ya, high available, entah itu nanti storage-nya ke mana gitu, terus jumlah node-nya dan lain-lain. Terus ya karena tadi default kita bisa aktifkan audit logging yang memang kita butuhkan gitu ya, untuk compliance beberapa requirement, jadi ya harus diaktifin gitu ya. Terus juga untuk vault policy dan apa parolnya itu kita bisa bikin setiap host itu berbeda, jadi ya ini ya effort tambahannya gitu. Kalau misalkan pakai yang CLI, pakai yang Juju Charm tadi itu pembuatan vault policy, apa parol dan lain-lain itu udah automate out of the box sama dia. Jadi ketika kita tambahin host baru misalkan, itu ke dalamnya itu udah langsung dibikinin nama dia gitu. Sedangkan kalau misalkan kita manualan, ya harus kita yang bikin gitu ya, ataupun kita bikin automasinya sendiri gitu.
DIY. Terus untuk config apparel-nya juga bisa kita bikin lebih strict, jadi nanti ada misalkan set tokennya berapa lama, terus secret bound ID-nya, jadi token ini hanya bisa diakses oleh host ini dan lain-lain, itu juga bisa di set. Dan yang terakhir, kita juga bisa tambahkan secret ID rotation gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, thank you. Barangkali masih ada waktunya Mas? Ya. Mungkin pertanyaan dulu ya, 1 atau 2 ya kayaknya. Oke, tes. Pertanyaannya agak simpel sih. Kira-kira sebenarnya masih, kan kita pakai Vault ya, kira-kira di Vault ada nggak kebutuhan untuk enabling si versioning? Kalau okay. ya. Versioningnya ya? Iya. Versioning KV-nya atau gimana? Iya, versioning dari secret kan historical kan, contohnya apalagi kalau ada sistem rotation kan, secret rotation siapa tahu, atau key rotation, kita perlu nggak nyimpen key yang sebelumnya dan lain-lain kalau untuk CEP ini? Oke, kebetulan udah ada nih slide-nya, saya coba unhide dulu aja. Kelihatan mungkin ya, gini juga. Nah, jadi seperti yang tadi mungkin Masnya bilang, memang ada 2 gitu ya. Ada yang V1 sama V2. Nah, untuk CEP-nya sendiri ini, mungkin straight to the point. Nah, dia itu cukup pakai V1 Mas, jadi alasan pertama yang paling atas mungkin ya, karena tadi kita pakai Vault Locker sebagai bantuannya. Nah, si Vault Locker ini sendiri waktu saya coba lihat, itu memang dia bekerja based on KV1 Mas gitu, jadi ya mau gak mau mungkin kita simpan di awal gitu ya, di atas untuk si ininya, reasonnya. Dan yang kedua itu untuk encryption key-nya kan harusnya nggak perlu kompleks lifecycle management ya, kalau misalkan metadata dan lain-lain itu kayaknya nggak perlu gitu. Untuk si encryption key harusnya kita cuma bikin di awal ketika create CEP OSD, lalu kita simpan dan nanti kita ya retrieve lagi gitu kalau misalkan si hostnya atau OSD-nya keribut gitu. Terus juga yang tadi ya, karena nggak ada metadata, karena nggak ada overhead tambahan lain, untuk performance, simplicity, dan reliability-nya pasti lebih oke. Dan ya overhead, terus mungkin yang KV2 tadi karena ada metadata dan lain-lain, lebih cocok dengan aplikasi level gitu ya kayaknya dibanding si CEP ini gitu. Mungkin gitu ya Mas ya. Oke, thank you. Oke, tadi kan ada mention yang rolling secret key ya. Yep. Kalau kita rolling secret key, apakah kita nge-recreate si OSD-nya atau enggak ya? Nah, itu pertanyaan. Ada ya, di sini coba. Nah, untuk si encryption key-nya sendiri, jadi default locker aja kali ya tadi. Nah, mungkin dari settingan dulu ya, yang up role config. Nah, ini yang bisa dicoba. Jadi dari tadi ya, misalnya token, terus secret ID TTL, dan juga secret ID bound CDR yang tadi. Nah, untuk yang secret ID TTL-nya ini, kalau misalnya kita cocokin default locker config, yang dimaksud dia itu yang ini. Nah, yang secret ID ini kan. Nah, untuk nge-generate secret ID ini yang baru, itu nggak perlu ini Mas, nggak perlu recreate lagi si CEP-nya gitu, si CEP OSD-nya. Jadi dia entah itu mau dari client sisinya, automation-nya, nanti misalkan dibikin script baru untuk minta atau nge-generate secret ID lagi dan langsung di-replace ke sini juga bisa gitu, tapi dia nggak akan atau nggak harus nge-recreate OSD-nya gitu untuk rolling secret ID-nya, kurang lebih gitu. Oke, satu lagi sorry. Kalau misalnya si pas secret ID-nya entah kita typo atau apa terus jadi salah gitu, itu OSD-nya akan nggak bisa jalan atau gimana nggak? Oke, kalau misalkan state-nya dia masih running, masih fine. Nah, kalau misalkan si OSD-nya biasanya tuh hostnya ketika dimatiin, di-reboot misalkan, dia up lagi, nah kan bakal nyari nih ya, yang matchingannya ke vault. Nah dia jadinya bakalan ke encrypt Mas, jadi nggak akan ada. Jadi kalau misalkan ya kita ls belka itu gelondongan aja gitu, VDB, VDD, nanti cek volume LVM bla bla blanya ini kali ya. Nah si list ginnya lah gitu,
yang misalkan di bawahnya ada LVM gitu. Nah dia bakal hilang gitu. Jadi harus kita edit dulu. Harus selalu connect ke vault servernya Ya, berarti. betul gitu. Oke, thank you. Ya, mau tanya Mas, tadi kan sempat disinggung bahwa si vaultnya berarti harus HA ya. Berarti kalau HA vaultnya ini mati berarti prosesnya juga macet gitu ya? Yes, betul. Jadi kalau misalkan si vaultnya taruhlah ke seal gitu ya, harus di-unseal dulu, terus misalkan mungkin si datanya itu disimpan ke MySQL dan MySQL-nya rusak, otomatis data-data si yang key tadi juga agak rusak, itu memang bermasalah juga Mas gitu. Jadi harus dibenerin dulu si vaultnya gitu. Berarti memang si vaultnya ini harus kita jaga juga gitu ya? Iya, betul, betul. Oke. Gitu. Ya, makasih Mas. Siap, thank you Mas. Oke, cukup ya mungkin ya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi terkait integrate-nya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.